pemerintah dan DPRD Jombang akhirnya sepakat merevisi Perda Pajak yang kenaikannya mencapai 400 hingga lebih dari 1000%. Dengan revisi tersebut, pemerintah dan DPRD Jombang memastikan tahun 2026 mendatang pajak bumi dan bangunan akan turun. Maraknya protes warga terkait kenaikan pajak yang ugal-ugalan membuat pemerintah dan DPRD Jombang mengambil langkah cepat. Pemerintah dan DPRD Jombang langsung menggelar rapat paripurna untuk merevisi Perda nomor 13 tahun 2023 yang kenaikannya mencapai 400 hingga lebih dari 1000%. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh anggota fraksi yang hadir juga langsung menyetujui revisi yang diusulkan Bupati Jombang, Warsobi. Setuju saja, iyalah pasti setuju dong, karena itu pun kan pertimbangan Bapak Bupati itu kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meskipun akan mengurangi PAD-nya di dalam sektor pajak PBB ini. Lah, semangat teman-teman di DPR sini kan bukan persoalan kepada pendapatan PAD toh, tetapi bagaimana masyarakat terfasilitasi secara keseluruhan, secara adil. Tidak masalah hari ini. Tidak ada persoalan. Dalam revisi, nanti dasar penentuan nilai pajak akan ditentukan oleh hasil survei yang saat ini telah dilakukan dengan melibatkan para perangkat di tiap-tiap desa. Dengan survei langsung door to door itu, Hadi Atmaji memastikan nilai NJOP akan ditentukan sesuai dengan harga tanah yang saat ini tahun 2026 mendatang pajak di Jombang akan turun. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang upacara peringatan HUT ke-80 RI. Pengisi acara mulai dari masyarakat hingga kelompok seni terus berlatih mematangkan formasi pertunjukan. Satu hari jelang upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, sejumlah persiapan terus dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Beragam pengisi acara dari unsur masyarakat, instansi, hingga kelompok seni turut ambil bagian dan terus berlatih meski cuaca panas. Sejumlah penampilan dari artis papan atas hingga tarian viral rencananya bakal meriahkan acara yang berlangsung pada hari esok. Sementara itu, panggung acara dan tenda tamu undangan masyarakat umum bernuansa istana sudah rampung dilakukan. Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Jakarta Light Festival. Acara digelar di Taman Fathahillah, kawasan kota. Di Kota Tua Jakarta, Jakarta Light Festival digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Malam yang penuh warna dengan instalasi lampu artistik serta suasana seru hadir selama 3 hari sejak 15 hingga 17 Agustus 2025. Adapun acara yang disuguhkan berupa video mapping, light installation, light show, hingga live music. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan Light Festival di Taman Fathahillah Kota Tua Jakarta, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi. Halo, selamat malam Indra, ada kegiatan apa saja yang menarik perhatian warga di sana? Yo Indra. Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini dan keramaian kemeriahan di Kota Tua Jakarta. Tempat saya melaporkan kali ini yang mana Pemprov Jakarta ini mengadakan kegiatan Light Festival 2025 yang mana di sini banyak sekali aktivitas atau pertunjukan yang ditampilkan nantinya untuk masyarakat Jakarta maupun dengan di luar Jakarta di sini bisa berkumpul bersama begitu. Yang mana memang nantinya Diandra dan juga pemirsa, nantinya di sana di belakang saya ini ada video mapping, nanti juga ada lampu, ada instalasi lampu yang cukup banyak sekali dan nanti akan berwarna-warni. Anda bisa saksikan sisi kanan saya juga ada lampu-lampu sudah mulai menyala dan video itu juga sudah mulai menyala. Yang mana sebentar lagi Light Festival ataupun video mapping juga akan dilakukan ataupun dilaksanakan pada malam hari. Dan memang mengingat pada ini hari kedua Diandra, yang mana ini dimulai sejak pada tanggal kemarin 15 hingga 17 dan dibuka pada pukul 3 sore hingga 10 ataupun pukul 22 malam. Dan memang
memang diketahui nantinya ini ada berbagai pertunjukan, salah satunya yang paling ditunggu-tunggu adalah video mapping maupun juga ada band lokal yang nantinya bisa dinikmati oleh para masyarakat dan gratis. Dan kita untuk mengetahui Diandra dan juga pemirsa, kita akan cari tahu keseruan-keseruan apa yang dilakukan para masyarakat warga khusus di Jakarta ya di momen Light Festival 2025 kali ini. Selamat malam Ibu. Bu. Ya. Namanya siapa Bu? Namanya Ulfi. Oke. Bu, ini kan tahu Light Festival dari mana Bu? Dari TikTok sih. Oh dari TikTok ya? Iya. Oh datang sini dari sama siapa dan tadi naik apa Mas? Dari kesini sama keluarga naik motor dari Jakarta Barat. Saya dari Maruya. Oh, dari Maruya Jakarta Barat. Ini yang ditunggu-tunggu dari Light Festival 2025 ini apa nih Mas? Video mappingnya sih karena seru banget. Jadi kan ada pesta lampu juga, ada lampu dan juga ada berbagai macam hiburan seperti band, seperti apa tanggapannya Mas? Ya seru lah, seru banget. Oke, datang sini sama keluarga ya Mas ya? Sama keluarga. Mungkin ini kan merayakan kemerdekaan nih Mas ya. Mungkin ada harapan nggak Mas depan seperti apa Mas? Ya harapannya ya semoga semakin maju aja, semakin seru lah. Mungkin ya gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Mas. Ya Diandra dan juga pemirsa, salah satu bagian ataupun kemeriahan para warga ini Jakarta Barat bersama keluarga tercinta datang ke Kota Tua Jakarta untuk menikmati Light Festival 2025 yang digelar selama 3 hari dari tanggal kemarin yang hingga akan berakhir di tanggal 17 2025 esok hari, tepatnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan perlu kami informasikan juga nanti ada puluhan band dan juga ada beberapa pertunjukan seperti lampu artistik maupun juga LED installation maupun hingga konser musik yang nantinya akan digelar sehingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda Diandra dan juga pemirsa yang masih bingung nih untuk memilih tempat berlibur weekend Anda, ini tempat Kota Tua ini bisa menjadi tempat salah satu destinasi wisata bersama keluarga tercinta di momen malam hari ini, mengingat malam hari ini ataupun menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 esok hari. Demikian Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri menggelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 yang dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho di kawasan Gelora Bung Karno pagi tadi. Kakor Lantas Polri menyebut ada sekitar 7.000 personel diterjunkan selama kegiatan Merdeka Jaya untuk mengamankan rangkaian HUT ke-80 RI. Polri juga akan melakukan pengawalan di jalur yang nantinya dilewati oleh VVIP. Polri juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Personil baik Satgas dan 8 Satgas sudah melaksanakan TFG. Artinya situasi yang berada di lapangan baik itu aman, baik itu nanti kontingensi, pengamanan sudah siap, baik dari sisi intelijen termasuk juga pengamanan terbuka. Selama pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Jakarta, petugas kepolisian akan melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional. Dan berikut titik-titik pengalihan arus lalu lintas yang akan dilakukan. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di 5 titik, yakni di Jalan Merdeka Utara. Selanjutnya yang kedua penutupan akan dilakukan di Jalan Medan Merdeka Barat pada sisi timur. Lalu ketiga penutupan juga akan dilakukan di Jalan Majapahit pada sisi timur. Yang keempat penutupan juga dilakukan di Jalan Insinyur Juanda. Dan yang terakhir penutupan akan dilakukan di Jalan Veteran Raya. Imbauan untuk masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu-rambu lalu lintas yang tersedia demi kelancaran dan keamanan bersama. KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN Kementerian Agama.
KPK terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di lingkungan Kementerian Agama. KPK pun melakukan penggeledahan di 2 tempat. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN Kemenak di kawasan Depok. KPK juga menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun, tentu bukti-bukti dan juga langkah-langkah awal dalam optimalisasi aset recovery juga dibutuhkan. Oleh karena itu, tim juga kemudian menyita aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama terkait dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini kita sudah tergabung dengan jurnalis iNews Ismalia di Rumah Menteri Agama RI periode 2020 hingga 2024 Yakut Khalil Qaumas di kawasan Condet, Jakarta Timur. Selamat malam, Ismalia. Apa saja yang ditemukan dan diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali, kemarin KPK baru saja menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur, dan saat ini kami sudah berada di kediamannya. Di sini bisa kami jelaskan atau ceritakan sedikit, Diandra, untuk suasana di sini cukup sepi ya, Diandra. Tidak ada pengamanan polisi ataupun mungkin garis polisi di sini tidak ada sama sekali, dan memang kami tadi juga sempat berbicara dengan anggota keamanan di sini. Kami memang tidak boleh masuk dan kami hanya boleh di luar saja, dan di sini bisa dilihat untuk suasana di sini cukup sepi dan hanya ada pihak pengaman saja, dari pihak pengamanan perumahannya saja, dan hanya ditutup oleh gerbang hitam seperti ini. Dan juga Diandra, kalau ditanya apa saja yang ditemukan KPK kemarin pada saat penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, ini ditemukan sejumlah dokumen dan juga disita handphone, dan nanti dari handphone tersebut akan dibuka dan akan diekstrasi dan akan ditelusuri kemana dana aliran tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana korupsi kuota haji ini mengalir. Dan selain menggeledah rumah mantan Menteri Agama, ini juga KPK kemarin menggeledah rumah ASN Kementerian Agama di daerah Depok, Jawa Barat, dan diamankan sebuah kendaraan roda 4 yang saat ini sudah berada di KPK. Dan sebelumnya Diandra, memang KPK juga telah menggeledah kantor Kementerian Agama dan ditemukan juga sejumlah benda digital dan juga dokumen-dokumen yang nantinya ini menjadi bukti-bukti kasus dugaan korupsi kuota haji. Dan untuk kasus ini juga memang masih berjalan, masih di tahap penyelidikan, dan ketika ke rumah digeledah nanti ada kemungkinan juga bahwa mantan Menteri Agama itu akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan di KPK. Dan untuk kerugian di kasus dugaan korupsi ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari kawasan Condet, Jakarta Timur. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, selain mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, sebelumnya ada mantan Menteri Agama yang pernah tersangkut kasus korupsi terkait persoalan haji di Kementerian Agama. Tama Surya Dharma Ali, Menteri Agama periode 2009 hingga 2014. Kasus skandal penyelenggaraan haji tahun 2010 hingga 2013 dan divonis 10 tahun penjara. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Agama yang terjerat korupsi haji adalah Said Aqil Husin Al-Munawar, Menteri Agama periode 2001 hingga 2004. Ia diduga terlibat kasus korupsi dana haji dan dana abadi umat serta divonis 5 tahun penjara.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jamaah atau 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Setoran tersebut diberikan agar travel mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus pada 2024. KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan modus membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara rata masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler, sementara 8% untuk haji khusus. Kuota tersebut dibagikan kepada asosiasi agen untuk kemudian disalurkan ke biro travel. Sementara untuk mendapatkan bagian kuota tersebut, travel harus menyetorkan sejumlah uang sebagai fee ke asosiasi yang selanjutnya disetorkan kepada orang Kementerian Agama. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian gitu kan, ada nilainya dan sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Sebelumnya, KPK menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan dengan menggunakan sprindik umum dengan alasan masih ingin mendalami beberapa peran. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas untuk berpergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi di Kementerian Agama kerap terjadi. Hal ini menunjukkan buramnya tata kelola haji di Indonesia. Dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2019-2024 memasuki episode baru. Setelah menaikkan status perkara ke penyidikan, KPK bergerak cepat menggeledah kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Sebagai orang nomor 1 di Kementerian Agama saat kasus terjadi, Yakut Khalil Qumas juga telah dicekal berpergian ke luar negeri. Jauh sebelum era Yakut, kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama pernah terjadi. Tahun 2005, Kementerian Agama juga pernah menjadi sorotan. Menteri Agama saat itu, Said Agil Husin, terbukti mengkorupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat. Negara dirugikan 718 miliar, Said divonis 5 tahun penjara. Tahun 2014, Menteri Agama Surya Dharma Ali terbukti menyalahgunakan dana penyelenggaraan ibadah haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Seakan tidak belajar dari pendahulunya, 10 tahun kemudian kasus serupa berulang. Kali ini Kementerian Agama diduga kong-kali-kong pembagian kuota haji. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015 menilai terkuaknya kasus dugaan korupsi haji menunjukkan buramnya tata kelola haji di Indonesia. Memang rupa-rupanya Kementerian Agama tidak serius memperbaiki tata kelola pengelolaan haji itu. Kalau dia serius, kalau tata kelolanya diperbaiki dan serius, maka tidak timbul korupsi itu berulang-ulang. Senada, peneliti Zainur Rohman menilai ada masalah besar di Kementerian Agama era Jokowi itu. Baik itu persoalan kurang tertib administrasi, kemungkinan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, bahkan menjurus kepada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. KPK sepertinya tidak setengah hati membongkar dugaan korupsi pembagian kuota haji di era Jokowi ini. Komisi Anti Rasuah bahkan mengaku telah membidik aktor utama di balik persekongkolan jahat itu. Siapakah aktor utama yang dimaksud KPK? Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK tetap memindahkan kasus tersebut. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo dalam kasus ini. Namun KPK belum bisa memastikan kapan pemanggilan akan berlangsung. Ini sudah jelas bukti-buktinya, aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang, ya. Ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro, gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sri Mulyani menekankan bayar pajak sama mulianya dengan membayar zakat dan wakaf. Menggunakan zakat, wakaf, pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Sri Mulyani juga menjelaskan dalam konteks kebijakan fiskal, pajak yang dibayarkan masyarakat kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk. Seperti program pelindungan sosial, sekolah rakyat, hingga subsidi pupuk untuk petani. Tim iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Wakil Presiden. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan Prabowo Subianto Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek
Kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 mengedepankan 8 prioritas. Berikut 8 agenda prioritas Prabowo tersebut. Pertama adalah ketahanan pangan, fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah targetkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, untuk jaga kestabilan harga, memakmurkan petani, dan sejahterakan nelayan. Kedua, ketahanan energi menuju energi bersih dunia. Prabowo memiliki target mencapai 100% pembangkit listrik dan energi baru terbarukan dalam 10 tahun atau lebih. Ketiga, pembangunan generasi unggul melalui program MBG. Program ini ditargetkan jangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil dan balita, serta berdayakan UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM unggul. Fokusnya pada meningkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan sediakan beasiswa. Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi desa, kelurahan untuk hidupkan perekonomian rakyat. Pemerintah bentuk 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ketujuh, pertahanan semesta untuk kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alat utama sistem pertahanan, perkuat komponen cadangan, dan berdayakan industri strategis nasional. Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. APBN akan berfungsi sebagai katalis sementara dan antara dan swasta diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri. Pelantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri dilangsungkan di ruang rapat utama Mabes Polri dengan dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri. Komjen Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawas Umum atau Irwasum Polri. Dalam acara ini, Komjen Dedi juga secara resmi menyerahkan jabatan Irwasum kepada Kapolri. Pemirsa, pernyataan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang samakan pajak dengan zakat dan wakaf dinilai keliru dan menyesatkan. Pernyataan tersebut juga dituding mempolitisasi agama demi penuhi kebutuhan negara lewat pajak dari rakyat. Pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban bayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf tengah mencuri perhatian. Pernyataan Menko itu dinilai dapat menjelakakan pemahaman hingga dituding sebagai politisasi agama. Pemirsa, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri menceritakan pengalamannya saat mendidik anggota Paskibraka. Menurut Megawati, anggota Paskibraka harus memiliki jiwa nasionalisme dan paham Pancasila. Memang karena saya menjadi pengawasnya dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun 63, jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya, supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme, dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi
yang namanya Purna Paskibraka akan di testing lagi, karena setelah itu akan masuk yang saya telah dibuat, yaitu tempat namanya Duta Pancasila. Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, yang anak-anak muda apalagi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 38 putra-putri terbaik dari kawasan Penajam Pasir Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 38 paskibraka siap menjalankan amanah mengibarkan merah putih pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Plaza Seremoni IKN besok. Proses pengukuhan ini berlangsung di kawasan Nusantara. Basuki Hadi Mulyono yang bertindak sebagai pembina upacara memimpin jalannya prosesi pengukuhan disertai penyematan lencana sebagai simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda resmi keanggotaan paskibraka tahun 2025. Pemirsa, sebuah hadiah istimewa dipersiapkan pihak Belanda untuk Ibu Kota Nusantara jelang HUT ke-80 RI. Hadiah ini merupakan karya kolaborasi sejumlah seniman dari Indonesia dan Belanda. Jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Art in Motion menyiapkan kado unik dari Belanda untuk Indonesia. Melalui Kedutaan Besar Indonesia dan Belanda, sejumlah mahasiswa dari kedua negara berkolaborasi menghasilkan karya seni. Tahun ini mereka mempersembahkan karya seni berjudul Masa Depan yang melambangkan peluang baru. We are here, the Foundation Art in Motion is here to hand over a gift which is called Masa Depan Future. So we're wishing you and this wonderful, promising new city, IKN, a great future and all the best. Rencananya karya seni yang menjadi jembatan kebudayaan Indonesia Belanda itu akan diluncurkan dalam peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara 17 Agustus besok. Dan kami sedang mempersiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 berupa beberapa rangkaian acara termasuk renungan malam pada malam hari ini di Taman Kusuma Bangsa, dan besok upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yang akan berlangsung di pagi hari, sore hari penurunan bendera, dan malam hari ada pesta rakyat. Sejak 2023, Art in Motion berkontribusi jaga hubungan baik Indonesia-Belanda melalui seni, budaya, dan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, suasana kemeriahan di berbagai pelosok tanah air tak hanya diisi lomba-lomba tradisional, tapi juga hiburan dari warga. Bukan warga Indonesia kalau tidak kreatif mengadakan lomba. Terinspirasi dari acara Benteng Takeshi, bapak-bapak ini semangat menembak lawannya dengan pistol air. Tembak, Pak, tembak. Ada usaha yang tidak dihargai, kalau ini usaha yang salah arah. Aksi lucu terjadi saat seorang anak TK justru semangat membantu lawan mengalahkan timnya sendiri. Gak apa-apa, yang penting niatnya ya Dek ya. Disambut antusias warga karena mengenakan baju ala Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang bikin warga tambah gemas, ia juga ditemani para pengawal-pengawal mini. Lucunya, semoga besok juga bisa jadi pemimpin ya Dek.
Beragam lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba menarik mobil pemadam kebakaran sebesar atau seberat 7 ton sejauh 30 meter yang diikuti peserta sebanyak 10 orang. Keseruan lomba menarik mobil damkar yang digelar di halaman kantor Satpol PP Banyumas. Setiap tim yang terdiri dari 10 orang ini harus beradu cepat menarik mobil damkar seberat 7 ton sejauh 30 meter. Sebanyak 8 tim, mereka harus menarik mobil damkar dengan waktu tercepat. Meski berat, mobil damkar yang berisi air sebanyak 5.000 liter ini tidak membuat para peserta ini putus asa. Mereka dengan cepat dan semangat berusaha menarik mobil damkar hingga ke garis finish. Bahkan para peserta ini tidak hanya anggota Satpol PP pria saja, namun anggota Satpol PP wanita juga ikutan. Mereka berbaur dengan peserta pria di kelompoknya dan harus bersusah payah menarik mobil damkar. Meningkatkan kekompakan, sinergitas, kerjasama, dan juga saling menghargai di antara anggota dan teman semua. Jika menang, para peserta akan mendapatkan hadiah uang pembinaan dari Kepala Satpol PP Banyumas. Wah, luar biasa. Semangat ya Mas dan Mbaknya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom pemirsa. Takut ditagih royalti, pengelola bus tempat putar lagu dan musik selama perjalanan. Kebijakan ini diambil supaya pelanggan tidak terbebani biaya royalti dalam tarif tiket. Polemik royalti musik di ruang publik komersil terus bergulir. Jika beberapa waktu lalu para pelaku usaha kafe dan hotel yang mulai resah, kini menjalar ke pelaku usaha jasa transportasi. Kini penumpang bus akan merasakan suasana berbeda saat perjalanan. Pasalnya, manajemen bus mulai hentikan layanan musik atau lagu dampak aturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di angkutan umum termasuk bus. Melalui media sosial Instagram, salah satu pelaku usaha jasa transportasi ungkap sementara waktu tidak lagi memutar lagu. Hal ini dilakukan supaya tidak membebani pelanggan dengan komponen biaya royalti di dalam tarif tiket bus. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersil wajib bayar royalti. Ruang komersil yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wahana Musik Indonesia atau WAMI ungkap kewajiban bayar royalti 2% atas penggunaan musik di acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Hal tersebut menuai respon dari sejumlah musisi, salah satunya Bagus Netral. Musisi Bagus NTRL turut menanggapi kewajiban pembayaran royalti musik pada acara pernikahan. Dengan gaya khasnya, Bagus mengkritisi kebijakan tersebut lewat lagu yang diciptakan secara spontan. Selain itu, dia juga mempersilahkan para penyanyi membawakan lagu ciptaannya tersebut di berbagai acara. Royalti mana royalti gue? Royalti mana royalti gue? Gini-gini aja, gini-gini aja, gini-gini aja, gini-gini aja. Sebelumnya, Head of Corporate Communication and Membership WAMI, Robert Mulya Raharja, menegaskan musik live yang tidak menjual tiket seperti pernikahan tetap dikenakan royalti, yakni 2% dari biaya produksi musik. Pembayaran royalti disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan disertakan daftar lagu yang digunakan. Selain itu, WAMI juga menjelaskan meski acara pernikahan bersifat pribadi, pemanfaatan musik tetap dikategorikan sebagai penggunaan karya cipta yang harus dihargai secara ekonomi. Besok Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton ke Gaza, Palestina. Nantinya 800 ton bantuan kemanusiaan ini akan dikirim melalui penerjunan via udara.
Pada tahun 2024, Indonesia berhasil mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina melalui via udara atau airdrop dengan pesawat Hercules milik TNI AU. Bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diterjunkan ini berupa paket bantuan sebanyak 20 paket seberat 160 kg. Pada tahun 2025 ini sekaligus merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia akan mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina dengan melalui jalur darat dan udara besok. Nantinya 80 ton bantuan akan segera dikirimkan melalui udara dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. Sudah sebulan lebih Israel memberlakukan jeda pertempuran di 3 lokasi di Gaza setelah ditekan dunia internasional akibat 2 juta warga Gaza menderita kelaparan akut. Dalam operasi kemanusiaan ini, 10 negara secara berkala menerjunkan bantuan ke Gaza seperti Yordania, Spanyol, Italia, Uni Emirat Arab, dan disusul Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Gaza kembali mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab. Bantuan makanan yang dikirimkan bekerja sama dengan beberapa negara Eropa dan Asia. Stok bantuan kemanusiaan kembali disiapkan untuk dibagikan ke warga Gaza. Kotak-kotak ini merupakan bantuan kemanusiaan ke-72 Uni Emirat Arab. Mereka menamakan operasi Kesatria-Kesatria 3 terbang ke jalur Gaza dan menjatuhkan bantuan agar bisa diterima para pengungsi. Warga yang sudah menanti kedatangan bantuan langsung bergegas mengambilnya. Salah satu warga Gaza menyampaikan ucapan terima kasih. Uni Emirat Arab memberikan bantuan kepada warga Gaza bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Yordania dan bermitra dengan Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Bantuan ke-72 kali ini menambah jumlah total bantuan Uni Emirat Arab, yaitu 3.972 ton makanan dan pasokan penting. Semangat hidup warga-warga Gaza tak akan terhenti dengan dentuman bom Israel. Seorang pemuda Gaza yang diamputasi memiliki harapan bisa bermain dan belajar lagi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom, hari ini temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Seorang anak Palestina korban mortir tentara Zionis Israel harus mengalami amputasi di bagian tangan dan kakinya. Samir namanya. Anak berusia 11 tahun ini kondisi kesehatannya terbilang buruk, namun ia berbagi harapannya untuk masa depannya yang lebih cerah. أنا كنت ألعب في الغرفة على الجوال فجأة خشت طيارة مسيرة فجرت حيلها لقيت حالي في مستشفى الشفاء صحيت بعد 12 ساعة من العمليات لقيتهم بطرين إيدي ورجلي وعندي كسر في جمجمي وصابات في كل أنحاء جسمي أنا بقول للعالم نفسي أركب طرف عشان أتعلم ألعب أروح المدرسة أمارس حياتي لحالي. الإصابة غيرت حياتي. أنا أول كنت ألعب أطلع ألعب مع الأولاد أكتب هلقيت أنا قاعد على الفرشة بعرفش ولا ألعب ولا أقف ولا أكتب أهل اللي بيقوموا فيه. حلمي إني أركب طرف عشان ألعب وأتعلم أروح المدرسة وألعب كورة مع الأولاد. Samir menjadi korban kekejian tentara Israel dengan mendapatkan serangan drone pembawa bom. Rumah Samir terbakar dan Samir saat itu berada di dalam kamarnya sedang tertidur. Menurut Badan Data Perserikatan Bangsa-Bangsa, rata-rata 10 anak kehilangan satu atau kedua kakinya setiap hari di Gaza. Sementara itu, sejak serangan Israel Oktober 2023 lalu, sebanyak 61.722 warga tewas dan 154.525 orang luka-luka.